Mitchell Baker dan Luke Vickery resmi jadi WNI. Dua striker muda siap bikin lini depan timnas Indonesia makin mematikan. Kabar yang sudah lama dinantikan akhirnya datang juga. Timnas Indonesia kembali mendapat tambahan amunisi baru melalui program naturalisasi. Kali ini, dua penyerang muda berbakat, Mitchell Baker dan Luke Vickery, resmi semakin dekat untuk mengenakan seragam merah putih setelah memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI. Kehadiran dua striker muda ini tentu menjadi angin segar bagi pelatih John Hartman yang selama ini masih mengandalkan Ulla Romeni sebagai ujung tombak utama. Dengan bertambahnya pilihan di lini depan, persaingan memperebutkan tempat di skuad Garuda dipastikan semakin menarik. Mitchell Baker merupakan penyerang muda berusia 19 tahun yang lahir di Melbourne, Australia, pada 11 Desember 2006. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Yogyakarta. Meski masih muda, Mitchell dikenal sebagai striker yang memiliki postur ideal, penyelesaian akhir yang baik, serta kemampuan mencari ruang di dalam kotak penalti. Saat ini ia menjalani karir sepak bolanya di Amerika Serikat bersama Georgetown University yang berkompetisi di NCAA. Sementara itu, Luke Vickery juga merupakan striker muda yang tidak kalah menjanjikan. Pemain berusia 20 tahun tersebut memiliki darah Indonesia dari garis neneknya yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Luke saat ini bermain bersama klub Australia, MacArthur FC. Ia dikenal memiliki kecepatan, mobilitas tinggi, serta kemampuan bermain di beberapa posisi lini depan. Karakter permainannya membuatnya menjadi salah satu talenta yang cukup diperhitungkan di kompetisi Australia. Masuknya Mitchell Baker dan Luke Vickery jelas memberikan banyak keuntungan bagi timnas Indonesia. Selama ini lini depan Garuda memang masih bergantung pada beberapa nama saja. Dengan hadirnya dua penyerang muda ini, John Hartman memiliki lebih banyak alternatif untuk merancang strategi yang berbeda sesuai kebutuhan pertandingan. Proses naturalisasi keduanya juga sudah memasuki tahap yang sangat penting. Setelah memperoleh persetujuan DPR RI, tahapan berikutnya adalah penerbitan keputusan Presiden yang nantinya akan ditandatangani Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Setelah keputusan Presiden diterbitkan, Mitchell Baker dan Luke Vickery akan menjalani proses pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Tahapan tersebut menjadi langkah terakhir sebelum keduanya resmi memenuhi syarat memperkuat timnas Indonesia pada pertandingan internasional. Pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Ropan menyambut positif perkembangan tersebut. Menurut Ropan, setelah seluruh proses administrasi selesai, peluang kedua pemain untuk segera dipanggil ke timnas Indonesia akan semakin terbuka. Namun pertanyaan besar yang kini muncul adalah, apakah Mitchell Baker dan Luke Vickery bisa langsung tampil pada ajang Piala AFF 2026? Peluangnya tentu ada. Timnas Indonesia dijadwalkan segera menggelar pemusatan latihan di Bali sebagai persiapan menghadapi Piala AFF 2026. Seluruh pemain yang masuk dalam radar John Hartman akan dipanggil mengikuti training camp tersebut. Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan sang pelatih. Selain itu, izin dari klub masing-masing juga menjadi faktor penting mengingat kompetisi domestik di Australia maupun Amerika Serikat masih berjalan. Apabila kedua klub memberikan lampu hijau, bukan tidak mungkin Mitchell Baker dan Luke Vickery akan menjadi wajah baru timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Turnamen ini memiliki arti yang sangat penting bagi Indonesia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1996, Indonesia memang belum pernah berhasil mengangkat trofi juara. Oleh karena itu, PSSI menargetkan prestasi terbaik pada edisi 2026. Selain Piala AFF, timnas Indonesia juga akan menghadapi FIFA Asian Cup yang menjadi agenda resmi baru di kawasan Asia Tenggara. Kompetisi tersebut diproyeksikan menjadi ajang bergengsi sehingga Indonesia tentu ingin tampil dengan kekuatan terbaik. Namun ada satu tantangan yang harus dihadapi John Hartman. Karena Piala AFF bukan merupakan agenda resmi FIFA, sejumlah pemain diaspora yang berkarier di Eropa kemungkinan besar tidak dapat memperkuat timnas Indonesia akibat jadwal klub yang tidak mewajibkan pelepasan pemain. Situasi tersebut membuat pemain-pemain yang berkarier di Liga Indonesia, Australia, maupun wilayah lain yang memperoleh izin klub akan menjadi tulang punggung skuad Garuda. Disinilah peluang Mitchell Baker dan Luke Vickery semakin terbuka lebar. Jika proses naturalisasi selesai tepat waktu dan klub masing-masing memberikan izin, keduanya berpotensi langsung bersaing memperebutkan tempat di lini depan timnas Indonesia. Persaingan dengan nama-nama seperti Jens Raven, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, hingga striker muda lainnya tentu akan membuat kualitas lini depan Garuda semakin kompetitif. Bagi John Hartman, memiliki banyak pilihan penyerang merupakan keuntungan besar. Ia bisa menerapkan variasi taktik yang berbeda sesuai karakter lawan,
baik memainkan striker bertipe target man maupun penyerang cepat yang mampu melakukan tekanan tinggi sejak lini depan. Kini para pendukung timnas Indonesia tinggal menunggu penyelesaian seluruh proses administrasi sebelum Michel Bakker dan Luc Vicary benar-benar resmi mengenakan jersey merah putih. Jika semua berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin dua nama baru ini akan menjadi salah satu kejutan terbesar timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Menurut kalian Garuda fans, apakah Michel Bakker dan Luc Vicary layak langsung menjadi starter bersama timnas Indonesia? Atau sebaiknya mereka lebih dulu beradaptasi melalui pemusatan latihan sebelum dipercaya tampil di pertandingan resmi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Garuda. Ula Romeni diincar Fortuna Sittard, peluang besar bangkit, timnas Indonesia diuntungkan? Halo Garuda fans, kembali lagi di Garuda Populer, tempat kita membahas kabar terbaru seputar timnas Indonesia dan para pemain yang berkarier di luar negeri. Kali ini datang kabar menarik dari Belanda. Penyerang andalan timnas Indonesia, Ula Romeni, dikabarkan masuk dalam daftar pemain yang ingin didatangkan Fortuna Sittard untuk menghadapi musim Eredivisie 2026-2027. Kabar tersebut pertama kali diungkap oleh jurnalis Belanda, Born Timister. Melalui akun media sosialnya, ia menyebut bahwa Fortuna Sittard memiliki ketertarikan serius terhadap striker berusia 26 tahun tersebut. Meski hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari kedua klub, rumor ini langsung menjadi perhatian para pendukung timnas Indonesia. Banyak yang menilai kepindahan ke Eredivisie bisa menjadi langkah terbaik bagi perjalanan karir Ula Romeni. Lalu, mengapa Fortuna Sittard tertarik kepada Ula? Dan apakah kepindahan ini benar-benar akan menguntungkan timnas Indonesia? Mari kita bahas bersama. Garuda fans, nama Ula Romeni sebenarnya bukanlah sosok asing di kompetisi Belanda. Sebelum memutuskan berkarier di Inggris bersama Oxford United, Ula sudah cukup lama bermain di Eredivisie. Selama tampil di kasta tertinggi Liga Belanda, ia mencatat lebih dari 80 pertandingan dengan torehan belasan gol. Pengalaman tersebut tentu menjadi nilai tambah karena ia sudah memahami karakter permainan Eredivisie. Musim terbaik Ula datang ketika membela FC Emmen. Saat itu ia tampil konsisten sepanjang musim dan menjadi salah satu pemain penting di lini depan timnya. Kemampuan bergerak tanpa bola, mencari ruang, dan penyelesaian akhirnya mendapat banyak pujian. Penampilan itulah yang kemudian membuat Oxford United tertarik memboyongnya ke Inggris. Sayangnya, perjalanan Ula di Inggris tidak berjalan sesuai harapan. Sejak bergabung bersama Oxford United, kesempatan bermain yang ia dapatkan jauh lebih sedikit dibanding saat masih bermain di Belanda. Persaingan yang ketat membuat dirinya lebih sering menjadi pelapis. Dalam sekitar 1,5 musim, kontribusi golnya juga belum maksimal. Statistik tersebut tentu jauh dari ekspektasi banyak pihak. Kurangnya menit bermain perlahan memengaruhi ritme pertandingan seorang penyerang. Bagi pemain depan, kepercayaan diri merupakan faktor yang sangat penting. Semakin sering bermain, biasanya peluang mencetak gol juga semakin besar. Karena itulah rumor kepindahan menuju Fortuna Sittard dianggap sebagai kesempatan emas bagi Ula untuk menghidupkan kembali karirnya. Jika benar bergabung, Ula akan kembali ke liga yang sudah sangat dikenalnya. Ia tidak perlu beradaptasi dari nol karena sudah memahami atmosfer kompetisi, gaya permainan, hingga budaya sepak bola Belanda. Hal tersebut tentu bisa mempercepat prosesnya untuk kembali menemukan performa terbaik. Yang membuat rumor ini semakin menarik adalah keberadaan Justin Hubner di Fortuna Sittard. Apabila transfer ini benar-benar terwujud, maka akan ada dua pemain timnas Indonesia dalam satu klub Eredivisie. Kondisi seperti ini tentunya bisa memberikan keuntungan tersendiri. Kebersamaan mereka di level klub dapat membuat chemistry yang sudah terbangun di timnas Indonesia menjadi semakin kuat. Komunikasi di dalam maupun luar lapangan juga akan lebih mudah karena keduanya sudah saling mengenal dengan baik. Bagi timnas Indonesia, situasi seperti ini tentu menjadi kabar yang menggembirakan. Ula Romeni selama ini menunjukkan performa yang jauh lebih tajam ketika mengenakan jersey merah putih. Meskipun kesempatan bermain di klub tidak terlalu banyak, ia justru tampil sangat efektif bersama timnas. Dari sejumlah penampilannya bersama skuad Garuda, Ula berhasil mencetak 6 gol dan menjadi salah satu penyerang paling produktif dalam era baru timnas Indonesia. Ketajamannya membuktikan bahwa kualitas Ula sebenarnya tidak perlu diragukan. Yang ia butuhkan hanyalah menit bermain secara rutin agar kondisi fisik, sentuhan bola, dan rasa percaya dirinya terus terjaga.
Apabila Fortuna Sittard benar-benar mampu memberikan kesempatan bermain lebih banyak, bukan tidak mungkin performa Ula akan kembali seperti saat membela FC Emmen beberapa musim lalu. Hal tersebut tentu akan menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia yang masih memiliki agenda penting dalam berbagai kompetisi internasional. Namun demikian, Garuda fans, artinya, kabar ini masih berada pada tahap ketertarikan klub terhadap sang pemain. Dalam bursa transfer, situasi dapat berubah dengan sangat cepat. Sebuah klub bisa saja tertarik pada seorang pemain, tetapi proses transfer belum tentu berakhir dengan kesepakatan. Karena itu kita perlu menunggu perkembangan berikutnya sebelum menyimpulkan bahwa kepindahan Ula benar-benar akan terjadi. Meski begitu, jika melihat kebutuhan Fortuna Sittard dan pengalaman Ula di Eredivisie, peluang transfer ini tetap cukup menarik untuk diikuti. Bermain kembali di Belanda bisa menjadi awal baru bagi karirnya setelah menjalani periode yang cukup sulit di Inggris. Yang paling penting tentu adalah dampaknya bagi timnas Indonesia. Semakin sering Ula bermain di level klub, semakin besar pula peluangnya tampil dalam kondisi terbaik saat membela skuad Garuda. Konsistensi pemain-pemain abroad menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia di level Asia bahkan dunia. Kini semua mata tertuju pada perkembangan bursa transfer musim panas di Eropa. Apakah Fortuna Sittard benar-benar akan membawa pulang Ula Romeni ke Eredivisie? Ataukah sang penyerang akan tetap bertahan dan memperjuangkan tempatnya bersama Oxford United? Kita tunggu saja perkembangan resminya dalam beberapa pekan ke depan. Bagaimana pendapat kalian, Garuda fans? Apakah kembali ke Eredivisie merupakan pilihan terbaik bagi Ula Romeni? Atau menurut kalian ia sebaiknya tetap bertahan di Inggris dan memperjuangkan posisinya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel Garuda Populer dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar timnas Indonesia dan para pemain Garuda di seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Garuda.